Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dalam kondisi sehat, semangat untuk terus menjalani hidup, karena Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 kita mendapat undangan untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, supaya kita dilayakkan dan pantas untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus, meskipun nanti pelayanan sakramen perjamuan kudus melalui ibadah secara daring, tentunya kita tetap perlu melakukan pengujian diri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk dalam persekutuan doa pengujian diri untuk menyambut perjamuan kudus hari Minggu 7 Februari 2021. Untuk itu mari kita awali dalam suasana hening. Saya hantarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan bahwa kita sungguh berbahagia punya kawan yang setia, kawan sejati yang mengerti suka duka kehidupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 453 bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, terpujilah namamu sekarang sampai selamanya.
Puji dan syukur kami aturkan kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, karena sampai saat ini kami terus berada di dalam naungan kasih-Mu. Penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu terus mengalir. Sungguh Tuhan, kami merasakan kelegaan karena Engkau dengan setia, karena Engkau dengan penuh cinta kasih menuntun, membimbing, menaungi dan memberkati kami. Maka Tuhan, ucapan syukur kami aturkan kepadamu. Demikian pula Bapa di surga, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Engkau mengundang kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus, menikmati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapa, pada kesempatan ini, supaya kami dilayakkan dan pantas menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian sungguh dapat menguatkan, menyegarkan tubuh dan jiwa serta iman, pengharapan, cinta kasih kami. Maka Bapa, pada saat ini kami hendak melakukan pengujian diri, dan dalam pengujian diri supaya kami dilayakkan dalam perjamuan kudus itu, kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah dan Roh Tuhan berkarya sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus mendatang. Hamba-Mu yang Kau percaya menghantarkan sabda-Mu, berikan hikmat dan kuasa-Mu supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan melandasi dalam kita melakukan pengujian diri menyambut perjamuan kudus hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat,
Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan berupaya untuk mewujudkan, melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada saat ini adalah mungkinkah menjadi sahabat Tuhan? Mungkinkah menjadi sahabat Tuhan? Nah, untuk mendasarkan tentang tema ini, saya akan mengulang firman Tuhan pada Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki sahabat, memiliki teman karib adalah hal yang mudah bagi orang yang punya kedudukan, punya jabatan, terkenal, dan juga kaya dalam hal materi. Coba kita perhatikan, bagi orang yang tidak terkenal, bagi orang yang tidak kaya, bagi orang yang tidak berpangkat, tidak punya jabatan, ya biasa-biasa saja. Tetapi orang-orang yang saya sebutkan tadi, berpangkat, berjabat, punya kekayaan materi yang melimpah, temannya silih berganti. Seperti dalam Amsal 19 ayat yang keempat memberikan kesaksian, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi, sebaliknya bagi kita yang susah, yang miskin, mengalami keterpurukan, gagal dalam setiap usaha dan upaya, sangat mudah untuk ditinggalkan atau diabaikan oleh teman dan sahabat. Kita merasa sangat rendah dan membayangkan betapa sulitnya orang mau menjadi sahabat kita. Terlebih di zaman sekarang ini susah sekali untuk menemukan, mendapatkan seorang sahabat
yang mengerti, yang memahami kehidupan kita. Apalagi kita dalam kondisi serba kekurangan, serba tidak berdaya. Sulit untuk mencari sahabat, menemukan sahabat sejati, atau yang disebut dengan real friend. Sulit untuk mendapatkan sahabat jati itu. Apalagi sahabat yang seperti dalam Amsal 17 ayat 17 menyebutkan, yaitu sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jelas itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena banyak orang berprinsip mau bersahabat, punya teman, punya kenalan yang karib, selalu dipikirkan yaitu harus bisa menguntungkan. Banyak orang berprinsip demikian, asal dia menguntungkan, saya mau menjadi sahabatnya. Kalau tidak, oh, I am sorry, I say goodbye. Enggak, tidak peduli, tidak akan mau. Ngapain pun tidak menguntungkan, justru merugikan. Tidak perlu. Bersahabat itu ya dengan orang-orang yang bisa menguntungkan, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, dan orang yang terkenal. Untuk apa? Orang yang tidak menguntungkan. Itu yang terjadi sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, mencari sahabat di antara sesama manusia saja begitu sulit. Nah, sekarang mana mungkin kita bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau memilih kita untuk menjadi sahabatnya? Mana mungkin? Siapa kita ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita simak tadi. Firman Tuhan hari ini berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Siapa yang berkata itu? Tuhan Yesus. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku, yaitu Tuhan Yesus, menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu tadi firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 15. Jelas Bapak Ibu saudara terkasih bahwa Tuhan Yesus ternyata justru menetapkan, bersedia menjadikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi sahabatnya. Kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tapi justru sahabat. Nah, bagaimana kalau dengan demikian? Jadi jelas melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesuslah yang justru berkenan, bersedia, bahkan berinisiatif menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu
dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persahabatan akan terjalin karena di dalamnya ada kasih. Kasih yang tumbuh dari dua belah pihak, yaitu kasih dari Tuhan dan kasih dari orang yang disebut sebagai sahabat. Tuhan pun memiliki standar. Ya, memang untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak sekedar menerima, mengangkat begitu saja, tetapi punya standar untuk bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus. Apa standar untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan Yesus? Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya dan hukum-hukumnya untuk kita. Nah, untuk apa? Ya jelas, untuk kita laksanakan. Kita melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu. Syarat utama persahabatan dengan Tuhan adalah kita taat, kita setia terhadap firman-Nya. Seperti dalam ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus menyebut kamu adalah sahabatku. Tetapi untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, ada hal yang harus dilakukan dengan taat dan setia. Apakah itu? Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus pada kita? Ayat yang ke-12 disebutkan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus, itu artinya kita harus juga hidup saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, menjadikan kita sebagai sahabatnya, dan kita pun mengasihi orang-orang di sekitar kita sebagai sahabat kita. Tanpa memandang miskin kaya, tua muda, punya pangkat atau rakyat biasa. Tanpa memandang itu, semua adalah sahabat kita, saudara kita, dan dilandasi cinta kasih. Maka kita akan bisa disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bersahabat dengan Tuhan berarti mau berjalan dalam terang-Nya. Karena Ia adalah terang dunia, yang berarti langkah kita seiring dengan langkah Tuhan. Berjalan kemanapun, Tuhan yang menuntun kita. Jadi kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat kita. Dan yang membahagiakan, Kristus yang berkenan bersahabat dengan kita, tidak melihat siapa diri kita, bahkan sampai memberikan nyawanya. Ada firman menyebutkan, ayat yang 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini
begitu luar biasanya Tuhan Yesus berkorban, menyerahkan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Maka tentunya kita berupaya bagaimana hidup untuk terus bersedia dituntun oleh Tuhan, berjalan seiring dengan langkah Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti, memahami Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia, yang peduli, yang begitu mengasihi sampai ia berkorban. Berbicara tentang kasih jati seorang sahabat hanya dapat kita rasakan dalam kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan pendamaian atas dosa-dosa kita. Dan itu sekali lagi di dalam pribadi Yesus Kristus. Kasih sejati dari Allah itu sebagaimana terwujud dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana kita kembali diingatkan akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat kita temukan sebagaimana ketika kita hadir dalam perjamuan kudus. Di sanalah kita akan bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya pengorbanan Allah melalui anaknya yaitu Yesus Kristus yang juga sahabat kita. Maka sudah seharusnya ketika kita mendapat undangan untuk ikut dalam perjamuan kudus, kita sambut dengan sukacita, penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Maka perjamuan kudus itu akan semakin menguatkan iman kita, menyegarkan tubuh kita, dan menumbuhkan harapan hidup kita, meskipun saat ini dalam situasi penuh dengan keprihatinan karena pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selain itu perjamuan kudus juga merupakan sebuah pemberitaan firman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pemberitaan firman tidak melulu melalui mimbar gereja atau melalui hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah. Justru dalam kehadiran roti dan anggur kita kembali mendengar, merasakan dan melihat firman Allah. Firman yang kelihatan yaitu Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit kembali bagi kemuliaan Allah Bapa, yang hadir untuk menguatkan, menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita, serta memelihara keselamatan yang sudah kita terima melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk supaya kita dilayakkan dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita perlu melakukan pengujian diri. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam saat hening. Kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan dan kita rasakan dalam hati kita masing-masing demikian. Apakah kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa? Dan karena dosa itu kita tidak mampu membebaskan diri dengan kekuatan dan usaha kita.
dan kita memerlukan juru selamat yang dapat memberikan keselamatan atas hidup kita? Dan apakah kita benar-benar meyakini akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya dan kebangkitannya adalah sebagai bukti cinta kasih Allah atas hidup kita? Dan apa kita akan menyerahkan hidup kita dengan sepenuh hati sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Ya, perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang menyadari akan dosa dan salah, serta saya mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saat teduh cukup. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berkaitan dengan perjamuan kudus hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian akan ikut dalam sakramen perjamuan kudus? Ya. Apabila Bapak Ibu dengan penuh rasa syukur, sukacita, dan kerendahan hati menyambut undangan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk terus bisa menjaga kehidupan ini supaya kita dilayakkan dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus meskipun dilayakkan secara daring. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kidung jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu dan kesempatan saat ini kami boleh melakukan pengujian diri. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kami orang yang berdosa, tapi Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu. Namun Engkau pun juga memberikan ketentuan untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kami harus mentaati dengan setia apa yang menjadi firman-Nya,
apa yang diperintah Tuhan Yesus, yaitu hidup saling mengasihi. Ya, terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang menggerakkan kami, menyadarkan kami supaya kami hidup saling mengasihi. Karena benar bahwa cinta kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami melalui pengorbanan yang selalu kami ingat, kami hayati dalam setiap perjamuan kudus. Maka Tuhan, biar dengan firman-Mu ini mendasari kami untuk menyambut undangan dalam perjamuan kudus dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita dan kerendahan hati, supaya sakramen perjamuan kudus benar-benar menjadi berkat atas hidup kami. Kami beroleh kekuatan, disegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Maka Bapa, mohon berikan kami kemampuan untuk dapat menjaga peri kehidupan kami, supaya kami benar-benar nanti dilayakkan menerima sakramen perjamuan kudus. Meskipun perjamuan kudus saat ini masih dalam ibadah rumah tangga yang dilayankan secara online. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.